Saya bosen karena gak punya pekerjaan, gak sekolah juga. Terus saya putuskan untuk menikah. Saya bosen tuh sendirian. Dulu pergi maulid, pergi maulid akhirnya pulang malam, nggak diterima oleh keluarga saya di sana, akhirnya nikah. Adat di sini itu apabila perempuan sudah keluar sampai larut malam, apalagi lewat Isya atau maghrib atau Isya itu, udah kita dikatakan bahwa perempuan itu sudah kena. Karena adat istiadat ini masih kental, Pak. Kalau kita kembalikan anak itu, maaf Pak, bisa taruhan leher kita, Pak. Nama saya Sumaini, umur 18 tahun. Dulu saya masih sekolah kelas 2 SMP. Saya dapat undangan di teman pergi maulid. Akhirnya saya ajak Zulmim Habib temenin saya. Terus akhirnya saya pergi maulid ke rumah temen. Ada cowok, ada cewek juga. Keasikan ngobrol, saya lupa waktu. Pergi jam 5, pulang jam 8. Terus saya tidak diterima sama keluarga. Saya dengar diskusi antara orang tua saya sama orang tuanya Zulmim Habib. Akhirnya saya dinikahkan. Ini tidak adil buat saya. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa karena ini harus mengikuti adat saya. Nggak bisa masak dulu, terus gini-gini diajarin. Karena di rumah saya itu nggak pernah masak, nggak pernah cuci, nggak pernah ini, orang tua doang. Kalau di sini ya semuanya saya urus karena udah kan nikah. Kemarin saya masih pengen sekolah, lihat teman sekolah, terus saya enggak nangis. Nikah muda itu tidak bagus, tidak enak, belum berpikiran dewasa, tidak ada pekerjaan, diam aja di rumah, ngurus anak, masak, nyuci, terus bergantung dari orang tua. Halo, nama saya Mila Ordania. Umur saya 18 tahun. Saya nikah umur 14 tahun. Ya, karena putus sekolah. Pengen sih sekolah tapi orang tua nggak ngizinin. Saya bosen karena nggak punya pekerjaan, nggak sekolah juga. Terus saya putuskan untuk menikah. Orang tua saya sempat kaget sebab umur saya itu masih muda. Saya juga punya buku nikah. Meskipun umur saya masih sangat muda, tapi saya menikah resmi di KUA. Ya, nggak seperti yang selama ini kita bayangkan kalau nikah itu ternyata repotnya luar biasa, harus sendiri, harus kerjakan semuanya sendiri.
janganlah nikah muda gitu. Susah kalau nikah muda gitu. Hari ini saya akan menceritakan tentang kasus perkawinan anak yang terjadi di Kampung Tenges-Senges, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Mereka menikah di usia dini, dampaknya antara lain mereka masih bergantung kepada orang tua. Dari segi ekonomi, sosial, emosional, kesehatan reproduksi juga. Karena yang melakukan perkawinan anak ini banyak yang secara sesar. Persalinan nggak normal gitu. Saya pakai sesar saya. Karena mungkin tubuh saya kecil dulu. Sangat kecil dan pendek. Nggak seperti orang lain. Setahun saya pakai suntik dulu. Karena umur masih kecil kan. Dilarang hamil kemarin itu saya pakai suntik 2 kali. Berdasarkan pengalaman peka selama 20 tahun ini, banyak perempuan kepala keluarga yang merupakan penyintas perkawinan anak. Artinya mereka dinikahkan saat belum usia yang seharusnya, putus sekolah, terus juga menghadapi kekerasan dalam perkawinan, perceraian, dan juga ada yang mengalami sakit organ reproduksi, dan tentunya itu hal-hal yang harus mereka tanggung. Kami menganggap penting untuk bisa menjadikan isu untuk pencegahan perkawinan anak bagian dari isu pemberdayaan hukum di masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Ahyar Rosidi, aku kawin kamu kanci seniah, wali semeton. Semeton wah berwakil lili aku, serta mas kawin kepeng logam Rp10.000. Kasus kawin anak yang terjadi di kampung saya ini sudah kecolongan, yang sudah terjadi itu karena terkait adat. Karena adat di kampung saya atau di Lombok Tengah ini masih kental dengan ketika seorang perempuan keluar bersama laki-laki lewat batas setelah maghrib, maka tidak bisa diterima oleh orang tuanya karena akan menimbulkan aib bagi keluarga. Sehingga mau tidak mau keluarga harus menikahkan anaknya meskipun anak tersebut tidak siap. Nah, itulah yang terjadi di sini. Kemana-mana anak ini tidak dikontrol. Apakah si laki atau si perempuan sama-sama nih. Kalau ada yang terjadi begitu, misalnya anak perempuan ini sampai malam tetap secara adat di sini tutup kita suruh diambil. Tapi kalau dusun saya insya Allah sudah sadar sekarang. Kalau di dusun-dusun lain belum dia sadar. Kalau di dusun saya di sini sadar. Ya kalau tidak boleh secara undang-undang oke. Kita terima anak kita begini. Kalau terjadi masalah talak telinga itu, kita selaku tokoh agama, tokoh masyarakat itu harus banyak-banyak menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat tua setempat itu untuk lebih memahami daripada tujuan pernikahan itu sendiri sehingga tidak akan terjadi pernikahan-pernikahan dini, karena pernikahan dini itu bisa akan menimbulkan hal-hal yang bisa bertentangan dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Sebagai kader peka, saya sudah melakukan beberapa sosialisasi maupun diskusi kampung. Tanggapan mereka ya ada yang mendukung, ada juga yang tidak mendukung. Yang mendukung misalnya mereka melihat dari segi sosial emosional anak, melihat dari segi ekonomi jika menikah, melihat dari segi kesehatan reproduksi. Namun kalau yang tidak mendukung, mereka lebih mengutamakan adat. Mereka akan merasa malu jika melanggar adat. Dan mereka takutnya lebih takutnya nanti jika terjadi perzinahan. Seperti itu. Kalau ada yang menikah dini atau menikah di bawah umur, kita tidak akan mengurus. Apapun administrasinya tidak kita urus. Walaupun dia sejati selabar, kades tidak ikut campur. Setiap ada aturan-aturan baru yang ada, yang saya dengar, yang saya ketahui, yang saya dapat di pelatihan itu, saya langsung terapkan di keluarga saya dulu.
terutama di keluarga saya dulu, baru saya di kantor desa. Kalau ada rapat dan sebagainya itu saya langsung memanggil anggota BPD saya untuk rapat menerapkan ini. Dan di acara hajat-hajatan itu kalau ada kumpul-kumpul ibu-ibu itu saya selalu menerapkan bahwa tolong anaknya dijaga. Karena bahaya dampak dari perkawinan anak ini sangat berbahaya. Baik dari segi psikologis maupun kesehatan itu sangat berbahaya. Itu yang selalu saya sampaikan di masyarakat. Beberapa hal yang kita sudah lakukan, strategi yang kita lakukan, pertama pasti penyadaran kritis terhadap kondisi realitas yang terjadi, isu-isu yang muncul di masyarakat, dan juga bagaimana mereka memahami apa yang bisa perempuan lakukan untuk mengatasi persoalan yang ada. Ya Bang, sekarang ya Bang, pokoknya saya belikan. Yang kedua, karena kita perlu banyak orang yang bisa menyuarakan dan melakukan pemberdayaan dan penyadaran tentang pentingnya untuk pencegahan perkawinan anak dan juga kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak lainnya, kami juga mengembangkan paralegal komunitas. Jadi paralegal komunitas PK ini yang bekerja sehari-hari, yang melakukan penyadaran di masyarakat, yang juga membangun kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dengan persoalan dan isu-isu perkawinan anak khususnya. Jadi mereka menjadi ujung tombak untuk proses penyadaran hukum di masyarakat, terutama terkait dengan pencegahan perkawinan anak. Kami sebenarnya menyadari bahwa pencegahan perkawinan anak tidak hanya bisa dicegah melalui pendekatan kebijakan dan hukum saja, tetapi juga harus dilakukan dengan pendekatan secara kultural atau dengan sosial budaya. Karena penyebab dari perkawinan anak itu sendiri bukan hanya perbedaan batasan usia anak dalam peraturan perundangan, tetapi juga interpretasi, persepsi masyarakat terhadap apa sih dampaknya perkawinan anak ini gitu. Dan ini yang mungkin belum banyak dipahami oleh masyarakat, termasuk oleh anak itu sendiri. Saya pengen punya keterampilan, terus bisa hidup sendiri, tidak bergantung dari orang tua suami saya. Saya pengen punya rumah sendiri, pengen mandiri sendiri, sama suami, anak. Semoga anak saya tidak seperti kedua orang tuanya. Semoga anak saya sekolah lebih tinggi dari saya dan juga ayahnya. Semoga anak saya menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh. Itu aja sih.